Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, puji nama Tuhan. Semua sehat? Ya, semua karena anugerah Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk beribadah, untuk memuji memuliakan nama kita, memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami masih berdiri, masih bisa datang ke rumah-Mu, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan semata. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah. Kami mau pergunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk memuji memuliakan. Berkati ibadah kami, pimpin ibadah kami, kuasai kami, biar hanya kemuliaan nama-Mu saja yang kita. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita percaya bahwa kita sudah dibebaskan dari kutuk. Haleluya. Oleh darah Tuhan kita dibebaskan. Ya. Mari puji nama Tuhan. Dia raja di atas segala raja, dia raja atas kehidupan kita. Haleluya. Bambu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kebenaran-Mu kekal selamanya. Dan membebaskan jiwa, kami bersorak, hei bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa, kami bersorak, hei bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah
membebaskan jiwa kami bersorak. Hei, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Hei, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan katakan Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak. Hei, bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, silakan duduk kembali. Tuhan, Dia yang membebaskan kutuk, ya, dari kita, membebaskan kita dari kutuk dosa. Oleh karena darahnya, oleh karena salibnya, kita dipulihkan, kita diberi hidup. Mari siapkan hati kita untuk dengar firman-Nya. Karena salibmu, ku hidup. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, khusus
Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, salib. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku hidup karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu, Yesus, kami hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salibmu, Yesus, haleluya. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari berikan pujian yang terbaik. Karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib Tuhan kita menang. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Pengorbanannya di kayu salib membuat kita beroleh keselamatan. Mari berikan pujian yang terbaik. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih Yesus. Terima kasih, haleluya, haleluya Yesus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu.
kasih Tuhan Yesus. Hanya karena salib-Mu, hanya karena karya-Mu, hanya karena pengorbanan-Mu, kami hidup, kami dipulihkan, kami diampuni, kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajar kami untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Ajar kami untuk membalas kasih-Mu dengan hidup ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami agar kami tidak melenceng dari jalan-Mu. Agar kami tidak melenceng, menyimpang dari kehendak-Mu Tuhan. Engkau memimpin kami, Engkau menerangi jalan kami. Firman-Mu yang akan menjadi pelita. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat firman Tuhan bagi kami semua. Dan jadikan hati kami seperti tanah yang subur yang siap untuk ditaburi dengan benih kebenaran firman Tuhan. Berfirman-Lah Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri, kita akan membacakan Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga. 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempat saya serahkan kepada hambanya. Salam. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita boleh beribadah bersama-sama. Ada tamu dari Jakarta mungkin ya. Jemaat musiman. Puji Tuhan. Ya. Senang kita boleh berkumpul bersama, boleh memuji Tuhan dan berbakti bersama-sama. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita memperingati tentang penyaliban Tuhan, ya. Pasca beberapa hari yang lalu kita peringati tentang kematian Tuhan, kebangkitan Tuhan. Saat ini adalah perjamuan kudus untuk kita mengingat bahwa Yesus mati karena salib-Mu. Aku boleh menang, memulihkan jiwaku, memberi pembaruan. Haleluya. Jadi anak Tuhan, ketika kita ikut Tuhan ada pemulihan. Pemulihan karakter, ya, pemulihan tabiat, pembaharuan itu dikerjakan oleh Tuhan. Dan semua itu dikerjakan untuk apa? Untuk keselamatan jiwa saudara dan saya, ya. Seberapa besar pun harta yang kita miliki, jabatan yang kita punyai, pendidikan yang ada, keberhasilan yang ada di dunia ini, saudaraku, semua itu hanya bisa dinikmati sampai liang kubur. Tapi penyaliban Tuhan membebaskan kita dari kutuk dan kita boleh mendapat satu tempat yang indah yang disediakan oleh Tuhan. Di nama Tuhan, pagi hari ini kita akan periksa, kalau boleh saya beri judul firman Tuhan adalah detik-detik terakhir menjelang ajal. Aduh kok menakutkan. Enggak saudaraku ya. Satu hal yang sangat menentukan ya, akhir hidup kita itu kemana, itu yang perlu kita pikirkan ya. Puncak kesuksesan, keberhasilan boleh, perlu kita usahakan, tapi jangan lupa ini. Akhir hidup kita itu kemana, ini yang perlu kita pikirkan ya. Puji nama Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan membaca dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-42. Detik-detik terakhir menjelang ajal. Lukas 23 ayat 42. Kalau sudah menemukan, mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Lukas 23 ayat yang ke-40. Ayat berapa? 42. Ya.
Mari kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Amin. Silakan duduk. Ini kira-kira kalimatnya siapa? Perkataannya siapa? Haleluya. Penjahat yang di sebelah salibnya Tuhan, ya. Jadi Tuhan itu disalib bersama dengan 2 orang penjahat. Artinya Tuhan Yesus disalib itu disamakan dengan penjahat-penjahat. Hari Paskah yang lalu sudah saya sampaikan, akhir dari kehidupan Tuhan itu hanya disalib, ya. Orang akan melihat, loh, gue ngapa sih, ya? Katanya anak Allah, ya, ternyata berakhir disalib. Bahkan disalib berbarengan dengan penjahat. Artinya sama jahatnya. Bahkan penderitaan penyaliban itu jauh lebih dahsyat yang diterima oleh Tuhan. Ketika penjahat disalib, dia akan cuma disalib, tapi Yesus dia harus disiksa, dicambuk, berdarah-darah. Setelah itu pikul salib, bukan hanya darah punggungnya, tapi mukanya, kepalanya, ya, seluruh tubuh. Bahkan Yesaya menyatakan semua buruk sampai orang nggak mau lihat, ya, nggak diperhitungkan sebagai manusia, terlalu buruk. Itu Yesus. Dan semua dikerjakan hanya untuk membebaskan saudara dan saya dari penghukuman kekal. Nah, saat ini kita melihat, saudaraku, seorang penjahat yang tinggal beberapa menit, bahkan beberapa detik, dia harus melepaskan nyawanya, dan itu menentukan kemana dia harus menikmati hidup yang kekal. Dalam kematian atau dalam kehidupan. Ini penjahat tinggal beberapa menit, dia akan melangkah. Semua orang berpendapat kalau kamu penjahat, di dunia saja kamu mengalami salib, apalagi nanti di hadapan Allah. Dia pasti menerima penghukuman kekal. Semua orang berkonotasi seperti itu, berpendapat seperti itu. Pasti kamu masuk neraka. Tapi penjahat ini sudah tidak punya waktu, saudara. Ya, dia sudah tidak punya waktu untuk memperbaiki diri. Dia tidak punya waktu untuk bisa melepaskan diri dari salib. Aku mau bertobat, aku mau berbuat baik. Gak ada waktu. Haleluya. Nah, saudaraku, saat-saat seperti ini adalah saat yang menentukan, menjelang ajal. Saat yang menentukan mau kemana. Kita nggak tahu waktu kita, kan, ya, masih berapa lama kita hidup, kita nggak tahu. Kalau kita sadar, oh, aku tinggal 2 hari, aku tinggal 3 hari, tinggal 1 bulan, kita akan berusaha sebaik mungkin untuk mengisi hidup ini dengan baik. Tapi penjahat ini nggak ada waktu. Tinggal beberapa detik saja. Haleluya. Dan dia hanya mengucapkan sebuah kalimat pendek yang sudah kita baca. Dikatakan kepada Yesus. Hanya sebuah kalimat pendek. Ternyata itu membuat dia berubah. Yang harusnya masuk dalam penghukuman, berpindah. Dahsyat, kan? Ya. Dahsyat, saudaraku. Nah, mengapa demikian, saudaraku? Dari kalimat pendek yang dia katakan, Yesus, dia sebutkan, Yesus, ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai Raja. Kalimat pendek tapi syarat dengan iman. Dia mempercayai ini orang benar. Ini raja di atas segala raja. Satu kali kelak dia akan datang memerintah. Imannya
dari kalimat pendek yang syarat dengan kepercayaan, dan itu mengubahkan. Puji Tuhan. Nah saudaraku, kita melihat mengapa dari doa yang pendek ini membuat dia berubah, membuat nasib yang harusnya masuk penghukuman berubah pindah. Ayat 43 mengatakan, kata Yesus kepadanya. Yesus menjawab, aku berkata kepadamu, ini firman. Yesus menyampaikan firman, aku berkata kepadamu. Apa yang dikatakan Yesus? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Tuhan tidak bilang, oh enggak bisa dong, kamu kan jahat. Aku ingat sih ingat. Enggak bisa kalau kamu harus masuk surga bersama aku. Tuhan tidak berkata begitu. Dan kalimat Yesus, hari ini kamu bersama aku di surga, di Firdaus. Maka itu membuat hati si penjahat tentunya bingung. Apa iya? Satu hal yang tidak pernah kita pikirkan, pengorbanan Yesus sanggup membuat orang yang harus dihukum, dia pindah terbebas dari hukuman. Saudaraku, kenapa? Bukan karena doa, isi doanya, bukan karena kalimat-kalimat doanya sebagai sebuah mantra untuk membebaskan dia, bukan. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita, kamu kalau berdoa gak usah bertele-tele. Banyak orang berkata, aku gak bisa doa, aku kalau doanya pendek-pendek, aku kalau doanya kalimatnya terputus-putus. Saudaraku, ini penjahat. Dia doa apa? Dia cuma mengungkapkan dengan imannya, kalau engkau datang, ingat saya. Jadi saudaraku, doa itu Tuhan tidak membutuhkan kalimat yang indah dan puitis, tapi doa yang keluar dari hati. Sebab itu jangan minder ketika mungkin kita tidak bisa merangkai kata-kata dalam doa yang indah, yang panjang. Tapi imanmu yang dilihat oleh Tuhan. Haleluya. Dan doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa yang mengandung hal ini, ya. Mengapa doa dari penjahat ini, seruan dari penjahat ini didengar oleh Tuhan? Bukan karena kalimatnya, ya. Seringkali orang-orang di luar sana, ini loh, kalau kamu mau doa makan kalimatnya ini, kalau kamu mau tidur kalimatnya ini, ya. Kalau kamu mau berangkat pergi, ini kalimatnya. Bukan, tapi doa yang keluar dari hati dengan penuh iman, kepercayaan kepada Tuhan. Kita melihat apa sih yang keluar dari hati penjahat ini sehingga mengubah nasib yang harusnya dihukum pindah kepada keselamatan. Yang pertama, kita melihat dari Lukas 23 ayat 40. Tolong. Silakan Lukas. Siapa, Mbak La? Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidaklah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita lihat saudaraku, ada dua penjahat yang disalib, bahkan Yesus di tengah, di kiri kanannya adalah sama-sama penjahat yang layak untuk disalib, ya, karena kejahatannya. Nah, penjahat yang satu ini bilang kepada Yesus, maido, ya, menghina, mengolok, mengolok Tuhan Yesus. Tidakkah engkau, oh bukan, ini adalah jawaban dari penjahat yang ini, ya. Ayat 39 saya bacakan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Ternyata dia butuh penjahat yang satu. Dia mengolok, menghujat Tuhan. Dia katakan, selamatkanlah dirimu
dan kami. Ternyata dia butuh, ya. Dia katakan, bukankah engkau adalah Kristus? Nah, kalau engkau Kristus, kok kamu disalib? Kok kamu gak bisa melepaskan diri dari salib? Kalau memang engkau Kristus, lepaskan dirimu, selamatkan dirimu dan kami. Jadi penjahat yang satu ini ingin pembebasan hukuman dari salib. Pembebasan hukuman dari yang ada di dunia. Bukankah ini yang sering kita takutkan? Ya, takut menghadapi hukuman yang ada di dunia. Takut menghadapi kesengsaraan yang ada di dunia. Dan kita berdoa, Tuhan tolong aku menderita, aku dalam masalah, aku dalam beban yang berat. Bukan Tuhan tidak bisa menolong. Tapi mari permohonan kita bukan hanya itu. Dan ayat 40 ini adalah kunci dari doa yang dikeluarkan oleh penjahat sehingga dia selamat. Ayat 40 itu menjawab, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Kok kamu wani-wani ini menghujat Kristus? Kalau kamu dan saya ini layak disalib. Nah sekarang kok kamu menghujat Kristus? Dia ini orang benar. Dia tidak layak disalib. Kalau kita layak. Ambilkan minum ya. Nah, saudaraku, kita melihat kalau penjahat ini mengatakan ayat 40 tadi, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita ini layak, ya. Nah, inti kunci dari doa yang dikeluarkan oleh penjahat tadi adalah kesadaran. Kita ini memang layak disalib, sadar. Aku wong dosa, layak untuk disalib. Dan dia yakin ada Allah yang hidup, yang melihat segala perbuatan kita. Sebab itu dia katakan, kamu kok gak takut sih sama orang ini? Kok gak takut juga sama Allah? Perbuatanmu itu sudah jahat dan itu direkam oleh Allah. Sudah dalam menghadapi ajal kok sekarang menghina Tuhan. Nah, jadi penjahat yang berdoa tadi, dia berkata, ya dia punya hati takut akan Allah, dia juga punya kesadaran aku pantas dihukum. Jadi saudaraku, ketika kita sadar akan dosa, kita boleh berdoa minta ampun. Kita boleh minta belas kasihan Tuhan. Sadari akan dosanya. Dan takutlah akan Tuhan. Jadi doa yang dinaikkan oleh penjahat tadi mengandung sebuah kesadaran aku orang dosa. Mengandung sebuah kesadaran bahwa ada Allah yang merekam semua perbuatan kita, semua perkataan kita, semua pikiran kita. Jadi tentu kita harus belajar hidup takut akan Allah. Tapi penjahat ini selama ini mungkin mengesampingkan hal itu. Tahu ada Allah, tapi dia kesampingkan. Wis, sing penting kalau aku ndak jahat ndak makan, kalau aku ndak berbuat ini aku ndak hidup. Ada orang punya moto, kalau aku ndak nipu ndak hidup. Saya sampaikan, kalau itu yang menjadi motomu, selamanya kamu tidak akan pernah berubah. Kalau saya ndak nipu, saya ndak hidup. Apa? Saya ndak punya pekerjaan. Kamu nggak yakin kalau Allahmu sanggup memeliharamu. Jadi saudaraku, ini penting dalam hidup saudara dan saya sehingga keluar sebuah doa. Sadar, iya Tuhan, aku orang berdosa. Dan sadar ketika apa yang kita lakukan itu direkam oleh Allah. Dipertanggungjawabkan. Dan isi doa mengandung kesadaran akan
dan takut akan Allah. Yang kedua, isi doa ini mengandung apa? Lukas 23 ayat 41. Silakan. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasannya setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Ya, pertobatan. Kita memang layak, katanya ya. Kowe ojo kaya kuwi, ya. Iki wong bener. Tapi kalau kita layak disalib. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sebuah pertobatan walaupun dia tidak punya waktu untuk memperbaiki diri. Nah saudaraku, akhirnya dia mengeluarkan sebuah pernyataan iman. Di ayat 42 yang sudah kita baca. Yesus, ingat akan aku. Aku memang orang dosa. Aku layak dihukum. Dan aku sudah tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Tapi hanya aku ingin engkau ingat akan daku saat engkau datang sebagai raja. Ini yang ketiga saudaraku. Isi doa yang mengandung kesadaran akan Allah, kesadaran akan dosa dan bertobat walaupun tidak punya waktu untuk memperbaiki diri. Dan syarat dengan iman, engkau anak Allah. Kita semua yang ada di sini nggak ada satupun yang tidak mengakui bahwa Yesus anak Allah. Itu adalah pilihan yang tepat. Pilihan yang bisa mengubah saudara dan saya hidup, menerima hidup yang kekal, menerima keselamatan jiwa. Apa sih yang Tuhan pentingkan? Kok sampai Tuhan Yesus mau mati? Dia mati bukan hanya untuk memberi makan 5.000 orang. Untuk memberi makan 5.000 orang gak perlu mati. Dia mati bukan karena untuk membangkitkan Lazarus. Dia tidak perlu mati, tapi dia mati untuk apa? Untuk jiwa saudara dan saya. Jangan sampai ini dilupakan. Saudara hidup punya tubuh, jiwa, dan roh. Jadi yang Tuhan perhatikan itu keselamatan jiwamu. Kalau jiwa saja diperhatikan oleh Tuhan, mosok keperluan tubuh enggak diperhatikan? Pastinya diperhatikan. Ya. Dan untuk keselamatan jiwa inilah Yesus mati. Sebab itu saudaraku, betapa berharganya pengorbanan Yesus. Jangan sampai kita abaikan. Ya mungkin kita berkata, oh iya karena Yesus mati, aku tertolong, aku hidup. Tapi kadang-kadang kita tidak memikirkan kebutuhan jiwa kita. Yang lebih kita pikirkan kebutuhan makanan kita, kebutuhan tubuh kita. Kalau sakit bingung, waduh ini gimana? Buang uang berapapun berani. Tapi coba, ketika jiwamu merana, jiwamu haus akan Allah, bisakah engkau tekan? Engkau pending? Nantilah jiwa, aku sekarang masih butuh dengan teman-temanku. Aku masih butuh bergurau, bersendagurau dengan yang lain. Ini saatnya aku bisa berkumpul. Nanti jiwa, nanti ada waktu tersendiri. Aku berdoa dan ditunda. Kita gak menikmati apa-apa. Ingat saudaraku, Yesus mati untuk keselamatan jiwamu. Dan ini adalah iman. Sayang kalau iman yang sudah saudara miliki, saya miliki, itu kandas. Tidak terpelihara oleh karena kita tidak memperhatikan jiwa kita. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saudaraku, doa yang pendek yang mengubahkan ini bukan hanya syarat dengan kesadaran akan Allah, kesadaran akan dosa, iman kepada Yesus, tapi doa ini juga merupakan satu penyesalan. Penyesalan di hadapan Allah
karena dia tidak punya waktu untuk bisa berbuat baik. Aduh, aku kayak gini, aku memang layak, aku sebetulnya pingin berubah. Waktunya tinggal beberapa menit, bahkan mungkin tinggal beberapa detik. Tapi ketika dia menyesal, minta ampun, gak menutup kemungkinan anugerah Allah itu tercurah. Anugerah Allah limpah, mengubah nasib dari penjahat ini. Puji nama Tuhan. Dan kita melihat, saudaraku, doa yang dia naikkan, doa yang diangkat, yang diserukan kepada Tuhan, doa dari penjahat ini, apa isinya? Dia bukan minta, Tuhan lepaskan saya dari salib, Tuhan tolonglah supaya pemerintah memberikan saya grasi atau amnesti, tolonglah Tuhan gerakkan hati pemerintah supaya bisa membebaskan saya dari hukuman. Bukan itu. Saudaraku, ketika pemerintah membebaskan hukuman salib, hukuman penjara, diubah, diperingan. Untung kalau setelah peringanan itu dia berubah. Tapi berapa banyak kali orang yang sudah dibebaskan keluar dari penjara berbuat dosa lagi. Karena dia tidak menghargai kesempatan yang Tuhan berikan. Kita melihat penjahat ini, isi doanya, dia tidak minta pembebasan dari salib. Atau dia minta, Tuhan tolong beri saya kekuatan supaya saya gak berasa sakit ketika saya disalib. Bukan, dia tidak minta itu. Dan itu memang resiko yang harus dia tanggung. Orang jahat, ini upahnya. Resiko yang dia tanggung, dia siap terima. Haleluya. Tapi dia tidak berdoa kepada Yesus, Yesus engkau kan anak Allah, tolonglah saya, engkau kan pernah menyembuhkan orang sakit, engkau kan pernah menghidupkan orang mati, lepaskan saya dari salib saat ini, buang rasa sakit saya, sembuhkan saya. Dia tidak berdoa itu, saudaraku, tapi dia berdoa dengan inti kebutuhan. Seringkali apa yang kita doakan, saudara? Kita hanya berdoa, Tuhan masalahku banyak, persoalanku banyak, daganganku bobor, gak laku mungkin. Saudaraku, saat-saat seperti itu memang kita perlu datang kepada Tuhan, minta pertolongan, dan Yesus adalah pertolongan kita, pengharapan kita. Bahkan dia berjanji, Mari, yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan. Salah satunya adalah kelegaan, pembebasan kita dari masalah-masalah yang ada di dunia. Tapi yang terpenting, dia memberi kebebasan kita dari penghukuman. Kekal. Gak main-main, saudara. Ya. Jadi perhatikan jiwa saudara, jiwa saya. Jangan dianggap remeh kebutuhan jiwa itu. Seringkali kita gak mau dekat sama Tuhan. Kita kesampaikan waktu-waktu ibadah kita, waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan, karena kita tidak peduli dengan kebutuhan jiwa. Padahal ini yang diperhatikan oleh Tuhan. Yesus mati untuk jiwa saudara dan jiwa saya. Haleluya. Sebab itu penjahat ini berdoa, dia bukan minta dibebaskan dari hukuman salib. Dia tidak minta terlepas dari rasa sakitnya. Haleluya. Tapi dia minta supaya engkau ingat aku. Haleluya. Dia juga tidak minta umur panjang. Tapi bukan berarti saudara tidak boleh berdoa untuk minta umur panjang. Tidak. Karena dia tahu ini memang resiko yang harus aku hadapi. Dia enggak, Tuhan lepaskan saya supaya saya punya umur panjang dan saya bisa berbuat baik. Enggak. Tapi dia berdoa, Tuhan ingat akan aku. Haleluya. Saudaraku, kita tidak tahu waktu yang masih kita punyai berapa lama.
Kita nggak sadar. Jangan buang waktu. Jangan abaikan. Lakukan yang terbaik, yang berkenan di hadapan Allah. Puji nama Tuhan. Kalau pagi hari ini kita memperingati kematian Tuhan. Saudara, jangan hanya melihat roti yang tipis, gak ada rasanya. Tapi perhatikan, ini adalah pecahan tubuh Kristus yang menyelamatkan saudara, menyelamatkan saya. Pandang pengorbanannya. Haleluya. Ini roti yang tidak beragi. Yesus, roti tidak beragi. Roti yang suci, tanpa ada campuran, yang harus saudara dan saya makan, sehingga kita beroleh bagian dalam kehidupan yang kekal. Haleluya. Kalau engkau sembuh, kalau engkau sakit, katakan, Tuhan, aku butuh engkau. Sembuhkan sakit tubuh. Tapi lebih dari itu, sembuhkan, pulihkan jiwaku, untuk aku bisa mengasihi engkau. Haleluya. Untuk aku bisa hidup mengikuti teladan. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, saudaraku, bagaimana kepercayaan kita kepada Tuhan? Iman kita kepada Tuhan. Bukan seperti penjahat yang menghujat Tuhan. Kalau engkau Kristus, selamatkan dirimu dan selamatkan kamu. Dia hanya memikirkan keselamatan yang ada dalam tubuhnya. Apa iman kita kepada Tuhan? Apakah hanya untuk perkara-perkara yang ada di dunia saja? Itu tidak salah, dan itu memang kita harus bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Dan di dunia ini mari kita sadar, tidak ada sesuatu yang menyenangkan, tidak ada tempat yang aman di dunia ini. Sebab itu ketika kita menjumpai masalah-masalah dalam kehidupan di dunia ini, kita perlu datang berlindung kepada batu karang Kristus. Tapi bukan hanya itu saja yang Tuhan mau. Saat jiwa kita merana, datanglah, Tuhan, aku perlu dipulihkan. Berikan aku hati yang mengasihi engkau. Haleluya. Jangan sampai iman kita kepada Tuhan hanya untuk perkara-perkara yang ada di dunia. Rasul Paulus mengatakan itu orang yang paling malang. Kalau kita percaya Tuhan hanya untuk perkara-perkara yang ada di dunia ini saja, itu orang yang paling malang. Karena apa yang inti dari pengorbanan Yesus kita abaikan. Tentu saudaraku, saudara dan saya percaya Tuhan, bukan hanya kita terlepas dari sakit, puji Tuhan. Kalau tidak terlepas dari sakit pun jangan ngomel, jangan marah sama Tuhan. Karena Tuhan di balik semua perkara yang ada di dunia, Tuhan punya rencana yang indah. Ya, mungkin kita tidak bisa bebas dari penyakit. Kita masih merasakan sakit. Tapi kita akan tanggung bersama dengan Tuhan. Mungkin kita masih bisa menghadapi kesukaran demi kesukaran yang ada di dunia ini. Karena dunia ini polusi dengan kejahatan. Dikuasai oleh kejahatan. Tapi ada satu janji, penyertaan Tuhan memberikan kita kelegaan. Tuhan ikut menanggung apa yang kita tanggung. Haleluya. Ya. Dan pertanyaan yang kedua, saudaraku, apa isi doa saudara dan saya? Sudahkah kita berdoa untuk kebutuhan jiwa? Jangan diabaikan ya, saudaraku. Haleluya. Isi doa kita bukan hanya untuk perkara-perkara yang ada di dunia. Tapi mari kita berdoa, Tuhan, aku ingin hidup berkenan di hadapan-Mu. Aku ingin mengasihi Engkau lebih. Aku ingin hidup menyenangkan Engkau. Kalau setiap pagi kita berdoa seperti itu, Roh Kudus akan terus memenuhi pikiran saudara, pikiran saya untuk mengingatkan. Kalau ada hal-hal
yang tidak berkenan kepada Allah, Roh Kudus mengingatkan, ayo kamu jangan seperti itu. Itu pasti. Haleluya. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, Roh Kudus terus memantau. Berdoalah setiap pagi, setiap saat minta, supaya hidupku berkenan. Sehingga Roh Kudus mempertajam mata kita, mempertajam telinga kita, mempertajam pikiran kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, ada tubuh dan darah Yesus yang dipecah-pecahkan. Mari kita ambil dan bersekutu dan pandanglah Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang sakit tubuh, engkau sedang mengalami penyakit-penyakit. Darah Yesus sanggup menyembuhkan. Bahkan ketika saudara merasakan jiwaku lelah Tuhan, aku capek dalam dunia ini, aku butuh. Katakan, pulihkan aku Tuhan. Darah Yesus sanggup. Dan tentunya saudaraku, ketika kita sadar bahwa Yesus sudah menyembuhkan penyakit, sudah memulihkan kita, hati dan pikiran kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus untuk kita bisa berjalan seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan sebuah lagu. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Yakinlah saudaraku, Yesus disalib, darah Yesus menyembuhkan, berkuasa untuk menyembuhkan. Lebih dari itu, Dia sanggup memulihkan. Haleluya. Di sini kami Tuhan, kami butuh Engkau. Kami tidak bisa berdoa dengan kalimat yang indah-indah, tapi hati dan jiwa kami haus akan Engkau. Sembuhkan kami, pulihkan jiwa kami. Haleluya. Kaulah Tuhan, penyembuh. Nyanyikan dengan iman. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Dengarkan firman, Kau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan pemulihku. Dia sanggup memulihkanmu. Hidupku. Dengarkan firman-Nya. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulih. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan hati. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuh. Serukan, kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidup. Pulihkan kami. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan
Mari kita nyanyi dengan menutup mata, tapi buka mata hati kita. Pandang salib Tuhan. Dia tidak jauh dari kita. Dia ada di depanmu. Apapun yang menjadi keberatanmu, Dia sanggup sembuhkan dan pulihkan jiwamu. Hargai hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Jangan buang waktu. Serukan apa yang menjadi kebutuhan jiwamu. Detik-detik yang menentukan sudah diperoleh dan menguntungkan bagi si penjahat. Karena imannya. Biarlah iman saudara semakin teguh di dalam Yesus. Saat ini Dia ada di depanmu. Dia ingin merangkulmu. Dia ingin membebaskanmu. Dia ingin menolongmu. Jangan buang kesempatan ini. Serukan dari lubuk hatimu, Engkau Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kau sembuhkan. Dengar kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kau berfirman, Firman-Mu ya dan amin. Kau Tuhan penyembuh, Kau Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan, berikan kami hati mengasihi-Mu. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulih. Katakan, Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuhku. Sungguh Tuhan, sembuhkan sakitku. Lawat setiap kami. Kau jangan lewati satu pun Tuhan. Sadarkan kami. Engkau kebutuhanku. Kaulah Tuhan pemulihku. Amin. Kau pulihkan hidupku. Amin. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulih. Sekali lagi katakan, Kau telah Tuhan. Kaulah Tuhan penyembuhku. Penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Yang bertugas perjamuan maju ke depan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau Tuhan penyembuh. Kaulah Tuhan pemulihku. Pemulihku. Kau pulihkan hidupku. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Kami meyakini Tuhan, kuasa-Mu tidak berubah, dulu, sekarang, dan selamanya.
2000 tahun yang lalu kuasa salib-Mu mengubahkan nasib seorang penjahat. Saat ini pula Engkau mengubahkan hidup kami. Pulihkan, penuhi pikiran kami, hati kami dengan hadirat-Mu senantiasa. Sembuhkan kami Tuhan, supaya kami punya hati untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan kami, agar kami layak untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Memulihkan kami, membarui kami. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk, kita akan menerima perjamuan kudus dan kita akan nyanyikan pujian ini. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakit. Yakinlah saudaraku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan pemulihku. Amin Tuhan. Hidupku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku, Kaulah Tuhan pemulihku, Kaulah Tuhan pemulihku. Mari kita berdiri bersama-sama. Kau pulihkan hidupku, Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidup. Amin. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan dengan iman, Kaulah Tuhan pemulihku. Ya, ini kami Tuhan. Pulihkan umat-Mu Tuhan. Kau berfirman dan pulihkanku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau Tuhan pemulihku, Kau Tuhan pemulihku. Pandang salib Tuhan, pandang salib Tuhan, pulihkan, pulihkan, pulihkan kami. Mungkin ada banyak kegagalan di waktu yang lalu, seperti penjahat telah gagal, tidak mampu melakukan sesuatu yang baik dan berkenan. Tapi itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Ini saat yang menentukan buat saudara dan saya. Bertobat, tinggalkan. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Haleluya. Mari kita akan mendengar firman Tuhan. Angkatlah roti tinggi di atas kepala kita.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama-sama. Angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kita minum bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau bersedia bersekutu dengan kami orang berdosa. Pulihkan kami senantiasa Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami selalu Tuhan. Kaulah Tuhan pemulihku. Kau pulihkan hidup, pulihkan kami Tuhan. Kau berfirman dan pulihkan. Saudara pulang dengan membawa pemulihan. Kau Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan pemulihku, Kau pulihkan hidup. Bersedialah dipulihkan oleh Tuhan. Perhatikan firman-Nya, yakini firman-Nya. Dia sanggup memulihkanmu. Kau Tuhan pemulih. Kaulah Tuhan pemulihku. Kaulah Tuhan. Dia tidak memperhitungkan kegagalanmu, tapi saat ini menentukan untuk kita boleh berubah sesuai dengan pemulihan. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Terima kasih buat karya-Mu yang besar Tuhan. Lakukan mulai hari ini dan seterusnya. Engkau memulihkan kami, membarui kami. Makin hari makin sempurna di hadapan. Penuhi pikiran kami dengan pikiran-Mu. Penuhi pandangan kami dengan pandangan-Mu. Penuhi telinga kami dengan suara-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau berkuasa memulihkan kami. Engkau mengasihi setiap kami, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Engkau lawat mereka di rumah mereka masing-masing. Engkau juga memulihkan mereka Tuhan, menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah kami boleh mendengar firman-Mu, menikmati hadirat-Mu. Sekarang kami akan pulang. Tuhan, Engkau juga memberkati Pak Nur yang Tuhan sudah memberi kekuatan kesehatan selama 1 tahun. Tuhan juga akan terus menopang hidupnya, meneguhkan imannya. Bahkan Tuhan terus menjagai, memberkati, mencukupi segala kebutuhan keperluannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau juga memberi kesejahteraan dalam rumah tangga keluarganya, kebahagiaan, keharmonisan. Terima kasih Bapa, dan Engkau curahkan berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan, pakai kita menjadi terangnya. Terima kasih Bapak, setiap tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau lawat setiap kami yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat dan memberi kelegaan. Kami pulang dengan membawa damai, sejahtera, sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Kami pulang tidak sama seperti kami datang. Berkat-Mu melimpah atas kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami panjatkan doa berkat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi di tempat ini.